Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita melanjutkan dialog kita dengan Mas Reza Priambada, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pembukaan perdagangan IHSG di 1 menit pertama pembukaan. Kita lihat bersama-sama pemirsa, IHSG sejauh ini cenderung baik. Kita saksikan datanya bersama. Di sini IHSG bergerak menguat tipis sekali 0,01% atau menguat 0,07 poin ke 8.160-an. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada Goto, kemudian ada DWGL, ada Koko, ada Ratu, Unilever, Raja, dan kemudian untuk top losers ada BRMS, Toba, Archie, PTRO, MDKA, Bufa, dan juga Harta. Sementara itu dari pergerakan sektoral, pemirsa, sektor teknologi memimpin penguatan, dilanjutkan non-cyclical, industri properti dan keuangan, sementara itu sektor-sektor yang melemah antara lain transportasi, cyclical, dan basic industry. Ya, pemirsa, berikutnya kita akan ke pergerakan bursa Asia di pembukaan perdagangan pagi hari ini. Di sini ada Nikkei yang tampak melemah tipis 0,04%, kemudian STI menguat 0,29%, Kospi melemah 0,03% dan Hang Seng menguat 0,76%. Kemudian pemirsa dari saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh analis pada perdagangan pagi hari ini ada HMSP, kemudian WIIM, BRPT, dan juga INKP dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya, dan pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Reza Priambada selaku Director dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Baik, Mas Reza, tadi kalau kita sempat mention sedikit tentang saham-saham perbankan, Anda melihat kenaikan yang cukup signifikan di perdagangan kemarin. Sejauh apa ini akan melanjutkan kenaikan? Apakah kemudian pemangkasan suku bunga The Fed ini bisa menjadi katalis positif dalam jangka menengah untuk saham-saham perbankan? Silakan. Iya, baik. Ya, memang kalau kita lihat sentimen yang ada di saham-saham perbankan ini kan memang sudah mulai ada kan ketika Menteri Keuangan memutuskan untuk menyalurkan sejumlah dana yang cukup besar di sistem perbankan kan. Itu sebenarnya kan juga sudah merupakan sentimen positif gitu, di mana nantinya penyaluran kredit ke masyarakat itu bisa lebih ditingkatkan. Nah, cuma di sisi lain itu kan kalau kita bicara dari sisi supply, tapi dari sisi demand juga harus di-create nih gitu, supaya bisa match nih antara penyaluran kredit dengan demand kredit dari masyarakat gitu. Nah, kalau ini bisa match, maka kinerja dari perbankan pun juga akan meningkat. Terus kemudian juga mereka pun juga bisa mendapatkan pendapatan bunga dari kredit, kemudian fee-based income-nya meningkat gitu, sehingga net interest margin-nya pun juga akan meningkat. Nah, kalau itu terjadi maka pelaku pasar tentunya akan merespon positif kan, atau katakanlah punya persepsi positif terhadap kinerja perbankan ke depannya. Baik. Mas Reza, ini kalau kita lihat juga terkait dengan saham-saham perbankan Himbara khususnya begitu ya, terkait dengan sentimen Danantara akan menggelontorkan 210 triliun buat koperasi Desa Merah Putih dan tentunya melalui Bank Himbara. Anda melihat sentimen ini juga seberapa kuat untuk kemudian menopang kinerja saham-saham perbankan? Ya, harusnya itu menjadi sentimen positif ya gitu. Nah, cuma kan balik lagi, kita juga harus lihat realistisnya seperti apa kan itu. Artinya rencana untuk menggelontorkan dana 210 triliun itu kan seperti yang tadi saya bilang, itu kan baru dari sisi supply-nya kan itu. Nah, kemudian dari sisi demand-nya pun juga harus di-create kan gitu. Artinya kalau dari sisi pembiayaan itu sudah siap, tapi katakanlah di masyarakat dayanya masih rendah, terus kemudian juga proses katakanlah untuk ekspansi juga masih terkendala dengan sejumlah aturan dan lain sebagainya kan, itu juga akan tersendat itu penyaluran kreditnya gitu. Artinya dana yang sudah disiapkan itu juga tidak akan optimal. Dan kita juga nggak mau kan artinya dana itu tidak optimal, terus kemudian balik lagi
baik perbankan maupun Dana Antara akan menempatkan di mana di SBI atau di efek overnight itu kan juga kurang optimal kan jadinya kan. Baik, itu dia berbagai sentimen positif yang ada untuk saham-saham perbankan Himbara atau perbankan Big Caps, tapi kemudian menantikan tadi keseimbangan antara supply, demand, dan realisasi kinerjanya seperti apa. Kita bahas singkat dulu terkait dengan saham pilihan, Mas Reza. Di sini ada sejumlah saham yang sudah tadi kita tampilkan di layar televisi, ada HMSP, WIIM, BRPT, dan juga INKP. Untuk HMSP, rekomendasinya seperti apa, Mas Reza? Silahkan. Iya, kalau kita lihat ini kan terkait dengan rencana pemerintah ya untuk tidak kembali menaikkan cukai rokok ya gitu. Jadi kalau kita lihat HMSP ini secara teknikal cukup positif, artinya dia sudah membentuk pola white spinning top, kemudian kita bisa entry di 810 hingga 830 dengan targetnya itu di 925, stop lossnya di 770. Artinya sepanjang HMSP ini masih bisa bertahan di atas 770, saya pikir masih cukup menarik untuk kita trading di saham HMSP ini, Baik, HMSP direkomendasikan untuk trading di support 770 dan juga resistance di 925. Untuk WIIM ya, seperti apa nih, Mas Reza? Iya, WIIM atau Wismila kalau kita lihat ini juga pola yang berbentuk juga sama, white spinning top, kemudian juga dari moving average MA5 dan juga MA20-nya sudah bisa melampaui, kemudian bisa entry di 1220 sampai dengan 1250 dengan target untuk WIIM itu di 1420. Nah, kemudian untuk stop loss di 1165. Baik, WIIM ini direkomendasikan menarik juga untuk trading di target price 1420. Nah, untuk BRPT, seberapa menarik BRPT di antara saham-saham Prajogo Pangestu lainnya, Mas Reza? Iya, saham Barito Pasir atau BRPT ini merupakan saham induk yang juga cukup menarik. Kita lihat pergerakannya juga sudah melampaui batas MA5-nya. Kemudian kalau dari pattern-nya, ini sudah bentuk pattern two white shoulder ya, gitu. Artinya peluang untuk meningkatkan itu masih cukup ada ya gitu. Nah, target yang harus dicermati adalah target di 4.100 ya, dengan stop loss-nya itu di 3380. Itu kita bisa entry di level saat ini di level antara 3550 sampai dengan 3600. Baik, BRPT menarik secara teknikal di support 3380 dan resistance di 4100. Untuk INKP seperti apa proyeksinya? Baik, berikutnya untuk INKP, kalau kita lihat pergerakan hari ini cukup positif. Kemudian untuk MA5 dan juga MA20-nya juga sudah berhasil dilampaui. Kemudian dari pola yang terbentuk adalah black stop. Target untuk INKP hari ini di 8775 dengan entry INKP itu adalah di 7650 ya, di 7650 sampai dengan 7800 ya, dengan stop loss-nya itu di 7350. Baik, itu dia ulasan dari Mas Reza untuk keempat saham pilihan. Tadi dibahas ada HMSP, WIIM, BRPT, dan juga INKP. Mas Reza, kita bahas singkat, kalau nasib dari saham-saham konglomerasi ini Anda lihat sejauh ini masih akan melanjutkan trennya, kemarin menguat tipis lah ya, akan melanjutkan tren penguatan, atau seperti apalah Anda melihat proyeksinya? Ya, kalau kita untuk saham-saham ya sejumlah saham konglomerasi ya, terutama untuk katakanlah saham-saham konglomerasi Project Pangestu ini kita melihat sebenarnya masih cukup positif ya pergerakannya. Tadi dimulai dari BRPT ya, kemudian juga PTRO kemarin itu juga mampu kembali mengalami kenaikan ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari BNI juga sepanjang masih bisa bertahan di atas 8.500, saya pikir cukup positif juga untuk mereka bisa kembali melanjutkan penguatan. Baik, ada proyeksi untuk masih bisa melanjutkan penguatan, tapi untuk IHSG sendiri, Mas Reza, support dan resistensinya untuk perdagangan hari ini seperti apa? Iya, untuk IHSG sendiri kita melihat pergerakan target ya, target support IHSG yang harus dijaga adalah di level antara antara 7850 ya, 7850 sampai dengan 8100. Kemudian untuk target resisten berikutnya kalau kita lihat ini
hari ini IHSG mencoba untuk kembali rebound walaupun kita melihat kemungkinannya juga terbatas dengan target resisten itu di level antara 8188 sampai dengan 8215 Pak. Baik, IHSG diproyeksikan masih bisa melanjutkan rebound dengan penguatan terbatas tadi di support kisaran 7.850 dan resistensi di 8.215. Baik. 15. Iya, terima kasih banyak Mas Reza Priyambada, Direktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat Mas Reza. Oke, baik, terima kasih Mbak. Sehat sukses selalu. Ya, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan informasi lainnya dan kita akan bergabung dengan rekan Fajar Wayong. Baik, ya, Fajar, ada informasi apa usai jeda berikut? Ya, tentunya masih seputar market, Ocha dan juga pemirsa, diantaranya laba bersih PT Teladan Prima Agro Tbk yang melesat 110% per September 2025 melampaui raihan di tahun 2024 lalu. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Market Plus.